Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas hukum adat F. Kami akan melakukan liputan upacara penampahan galungan di Pura Tirta Empul, Babatan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Emilia Rosetta dengan PM nomor terakhir 253. Saya Udi Febri dengan NPM 277. Saya Muhammad Isa Dharma Putra dengan NPM 235. Saya Eristiana Sari dengan NPM akhir 270. Saya Divanda Jari Putra dengan nomor NPM 329. Sarwa pujanam nama saranugragam Dewa Dewi Macidiyatnya Anggani Malat Magalakni Dirgayu Nirkena Suka Wapita Om Kering Anugerah Nama Swaha. Harus bersabar. Selamat malam, kami akan melakukan wawancara terkait dengan upacara penambahan galungan yang sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Emilia Rosetta. Saya Eristiana Sari. Langsung saja kita mulai ke wawancaranya. Mungkin sebelum wawancara dimulai, bisa perkenalan diri dulu. Bapak siapa? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sada, selaku Ketua Parisade di wilayah Kecamatan Karangpilang dan Kaki. Terima kasih mengingat yang mampu. Perkenalan, nama saya Inyoman Subawa Dharma Yusa. Kami pinang itu yang kakak saya bertemu dan sampai lagi Pertama, bagaimana
itu ada rangkaiannya. Dan kalau rangkaian itu mulai Kamis, dari Kamis itu namanya Sudian Bali. Sudian Bali maksudnya bahwa prosesnya adalah pembersihan lingkungan sekitar atau alam sekitar. Artinya baru pertama itu Sudian Jawa itu luar. Dan pembersihan lingkungan alam sekitar. Kemudian kita dari semua itu namanya Sudian Bali. Sudian Bali itu adalah pembersihan. Jadi setelah di luar kita bersihkan, kemudian kita meninjau kepada Minggu, Sabtu. Ini adalah mana segala itu yang dikekang istilahnya dilakukan karena disitulah muncul juga buta itu jadi yang harus dilakukan tidak buta bagaimana namanya. Kemudian baru menginjak ke hari Senin itu jajan itu adalah bagaimana diri kita hawa nafsu itu sudah mulai menguasai diri kita. Kalau sudah dikekang di hari Minggu dan dikekang, tapi tetap namanya hawa nafsu akan menggunakan maka muncullah jajan itu implementasinya adalah membuat jajan. Nah, kalau hari Minggu itu membuat penyekeban. Nyekep itu kalau implementasinya buah-buahan itu diimbu berbahasa Jawa ya, diimbu biar pada saat galungan bisa penyekeban. Kemudian sekarang hari Selasa adalah penampakan. Penampakan itu bagaimana sifat-sifat galungan yang kita dari yang itu bisa kita potong, bisa kita sembelih. Dalam artian bahwa sifat-sifat keangka murkaan itu bisa kita kendalikan sehingga muncullah implementasinya dalam hewan itu implementasi di dalam manusianya. Itulah kemudian kepada besoknya hari menangan siapa? Menangan kita membawa melawan jadi kalau disingkat ke dalam manusia ya kebenangan karma lawan. Jadi sebenarnya menangan diri kita kembali kepada diri. Lalu tujuan dari penambahan bulan Ya tujuannya kurang lebih seperti tadi katakan penampahan itu kita memotong mengendalikan hawa nafsu tadi, jadi memotong dia agar buta galungan itu yang mengganggu tidak lagi mengganggu pada kali semuanya memotong. lalu waktu dilakukannya pelaksanaan Penampahan galungan pelakunya pada saat hari Selasa. Jadi hari Selasa hari ini sehari sebelum galungan. Jadi Selasa kalau galungan itu galungan kelompok itu Kliwon sekarang itu setiap Rebo Kliwon, bulan kalau di Jawa disebut itu datangnya tiap 200. lalu adakah spesifikasi masyarakat tertentu yang boleh atau tidak boleh melaksanakan upacara penambahan bulan? Sudah ada semua masyarakat dan semua terutama yang Hindu Bali ya itu banyak walaupun sudah sekarang itu sudah semuanya kalau zaman dulu mungkin Jawa lain ya mungkin nggak sekarang sudah zaman modern kemajuan zaman makanya ya sekarang hampir seluruh Indonesia lain ke India nggak masalah. Selanjutnya dilanjutkan Hari penampakan galungan itu adalah suatu hari yang dipersonifikasikan
diberikan untuk mengendalikan diri kita. Karena Hindu itu ada yang namanya Siwa Siddhanta. Nah itu yang melakukan kurban penyembelihan. Karena penyembelihan itu sebenarnya dengan kurban waktu itu untuk mempersonifikasikan Buddha Kali itu dia tidak mengganggu manusia. Seperti itu. Dan kita juga harus mengendalikan diri kita agar tidak dipengaruhi oleh Buddha Galungan itu. Karena Buddha Galungan itu adalah salah satu yang harus kita kendalikan, yang disebut dengan adharma. Jadi perbuatan dia itu memang selalu mengganggu manusia. Nah itu dinamakan adharma. Kemudian kita harus menegakkan dharma. Nah itulah pada waktu Hari Raya Galungan itu kita melakukan persembayangan atas kemenangan Galungan yang dilakukan selama dari Sugian Jawa, Sugian Bali, kemudian ada penyekapan, ada penyajakan, kemudian ada penampan, kemudian Galungan, dan berikutnya adalah manis Galungan. Sebenarnya kalau kita lihat kalau di India pada waktu Hari Galungan itu adalah berpesta pora, melaksanakan kemenangan dharma dari adharma. Dan di sana pun ada korban suci penyembelihan, malah kalau di Kalkuta itu besar-besaran. Seperti itu. Kemudian, nah itulah dari penampan Galungan itu sebenarnya kita diharapkan untuk mawas diri, mengorbankan hal-hal yang dapat digunakan untuk menetralisir segala ketegangan. Mungkin saya bisa melanjut pada pertanyaan yang selanjutnya. Apakah ada persiapan khusus yang dilakukan dahulu sebelum melaksanakan penampakan Galungan ini? Tampangan di dalam aspek, kalau di aspek filosofinya kita hanya menyiapkan tapi karena manusia itu sering sekali berkarya, diimplementasikan ada sekarang. Saya orang Bali itu mebat itu ngelawan, jadi membuat semua aktivitas bagaimana bisa kita hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu bisa kita jadi kita putus tuh kayak mengganggu sampai Karena kan di dalam diri manusia itu sebenarnya hawa nafsu itu adalah musuh yang utama. Keinginan. Jadi, nah itulah yang harus dikendalikan pada waktu penampan Galungan. Jadi hawa nafsu itu yang harus kita kendalikan seminimal mungkin. Karena kalau saya bercontoh soalnya gini, kalau kita punya uang banyak, tapi kalau kita tidak punya kemauan apa-apa, maka uang itu tidak akan berguna. Uang itu akan utuh disimpan entah di mana yang banyak, tidak akan dipakai, maka dia tidak akan berguna. Nah, untuk menggunakan itu kita harus mengenalkan diri, menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau di Hindu dikatakan digunakan untuk dharma, jadi yang bermanfaat untuk orang banyak, bukan hanya untuk diri sendiri. Keinginan itulah yang harus kita perangi selama Hari Raya Galungan. Baik Bapak, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Adakah syarat-syarat dan tata cara dalam upacara penampakan Galungan ini? Syarat-syaratnya seperti apa dan memberikan manfaat apa bagi yang menonton? Nah, penampakan
dalam galungan itu adalah memang ada persyaratan ya. Kita harus mengorbankan hewan atau selain manusia gitu untuk menetralisir segala sesuatu yang negatif. Jadi semua hal-hal yang negatif itu dikendalikan dengan memberikan kurban, dengan menyembelih hewan. Kalau di Bali memang pada waktu penampan galungan itu paling banyak yang disembelih itu adalah babi. Dipersembahkan dulu, kemudian baru digunakan. Maknanya apa maknanya? Maknanya adalah bisa saya bilang bahwa untuk mengendalikan daripada hawa nafsu kita, agar hawa nafsu kita itu tidak sewajarnya berjalan, harus dikendalikan. Karena dengan tanpa mengendalikan hawa nafsu, dunia itu akan hancur. Karena buktinya banyak. Sekarang itu juga buktinya banyak. Semua orang berlomba-lomba pintar, tapi setelah pintar dipakai untuk korupsi, berarti dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah itulah bahayanya daripada kemauan. Kalau orang Jawa bilang matanya hijau, itu bukan merah ya. Kalau di Papua, orang Papua itu nggak tahu hijau biru, dia yang paling bermanfaat itu adalah merah. Kenapa demikian? Karena dia tahunya hanya kalau di pedesaan itu hanya uang ratusan, karena sudah dikondisikan menggunakan itu. Jadi kalau di sana mau belanja sedikit atau banyak harus dibayar dengan uang merah. Nggak mau dibayar uang biru, uang hijau atau uang merah. Nah itulah kita harus mengendalikan kemauan itu. Keinginan itu yang dikendalikan dengan melakukan korban sebelum melakukan upacara galungan. Agar upacara itu dapat bermanfaat untuk kehidupan di alam semesta ini. Itu adalah manfaat. Pak, saya lanjutkan ke pertanyaannya selanjutnya. Apakah perayaan upacara penampahan galungan yang dilakukan di Pura Tirta Empul Babakan ini sama dengan perayaan upacara di pura-pura lain, khususnya di daerah Bali? Mungkin ada perbedaan. Kalau kita agama Hindu itu adalah menganut ajaran Lokadrashta, mengikuti adat di mana kita berada. Karena kalau adat di Pura Tirta Empul, saya ambil contoh dengan di Pura, katakan di Bali itu Pura Lempuyang, itu beda. Karena di sana itu mayoritas, nggak ada yang lain. Jadi kalau di sana melakukan upacara, ya sebesar-besarnya. Tapi kalau di sini kita kan harus mengedepankan juga toleransi terhadap yang lain. Bagaimana kalau kita melaksanakan ini menurut pandangan orang, bagaimana? Nah itu kita juga punya aturan atau etika dan susila sesuai dengan persta lokal atau adat lokal yang ada di sini. Sebenarnya agama Hindu itu adalah agama yang sesuai dengan adat di suatu tempat. Kalau di Jawa, katakan di Surabaya, ya ada Surabaya. Tapi kalau di Madura, ya seperti Madura. Nah, seperti itu, itulah. Jadi tidak harus sama plek. Cuman yang sama itu adalah filosofinya. Filosofinya itu adalah mengendalikan diri untuk menuju hari raya galungan yang kecil itu. Itu aja semuanya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa makna dari penampahan galungan ini, mengingat penampahan ini sebagai awal sebelum diadakan hari raya galungan? Ya itu
itu ya. Penampakan galungan itu adalah suatu hari di mana kita harus menyucikan diri. Walaupun sudah ada penyucian diri sendiri, itu buana alit di tubuh manusia, dan juga buana agung adalah, kalau buana agung itu alam semesta, itu kita cucikan semua. Nanti juga ada penyekapan, itu kita mengekang diri untuk mengendalikan hawa nafsu di dalam penyekapan itu. Karena kalau di dalam penyekapan, kalau di Jawa bilang berangkat hijau pulangnya kuning. Pernah lihat orang nyekap pisang nggak? Pisang hijau itu dimasukkan tempat gitu, kemudian diembu, nanti setelah 3 hari atau 2 hari dia akan menjadi kuning. Nah, itu perubahan. Kemudian ada lagi yang namanya penyajaan. Penyajaan itu adalah membuat sarana yang berupa jajan. Biasanya kalau di Bali dodol yang dibuat. Nah itu. Di sana juga kita adalah mengendalikan daripada keinginan yang tinggi untuk menjadi seronoknya. Dikendalikan dengan panasnya yang dilakukan dalam membuat jajan, karena saya rasa nggak ada orang membuat jajan itu tanpa menggunakan api. Kemudian baru melaksanakan penampakan galungan sebagai akhir daripada tingkatan pengendalian diri itu. Kita harus menekan atau menyembelih semua atau menghilangkan semua yang sifat-sifat negatif kita. Bapak, ini mungkin pertanyaannya yang terakhir Bapak. Tadi kan telah disampaikan jika penampakan galungan ini itu implementasinya adalah untuk pengorbanan hewan seperti babi gitu ya Pak. Tapi tadi saya sempat berbincang dengan Pak Nyoman jika penampakan galungan ini tidak selalu implementasinya adalah penyembelihan babi. Nah, itu mungkin ada implementasi lain yang bisa dilakukan selain penyembelihan babi, mohon penjelasannya. Nah, kalau umumnya seperti itu, ada penyembelihan bukan hanya babi aja sebenarnya, segala binatang yang dianggap paling kotor, tidak hanya babi. Tetapi kalau kita lakukan di tempat lokadersta menganuti adat, nah kita harus penampakan galungan itu bisa dilakukan dengan melakukan pengekangan diri. Contohnya apa pengekangan diri? Kita tidak pada saat penampakan galungan tidak boleh atau dikendalikan berbicaranya. Kita mempunyai ajaran yang namanya Trikaya Parisuddha. 3 hal yang harus kita kendalikan, yang terdiri dari manacika, berpikir yang baik. Dari pikiran yang baik itu maka akan muncul perkataan-perkataan. Nah, di situ juga perkataan harus yang baik, yang disebut dengan wacika. Jadi kita harus selalu berkata yang baik. Jangan suka ngerasani atau yang lainnya yang berbau negatif. Kemudian dari pikiran yang baik dan perkataan yang baik biasanya diikuti dengan perilaku yang baik. Itu adalah sebenarnya harapan yang harus diimplementasikan dari hari raya Galungan. Menghilangkan semua hal-hal yang negatif di dalam diri kita untuk menjadi yang paling baik. Mungkin sekian presentasi wawancara dari kami. Terima kasih untuk Bapak yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Mohon maaf juga bila ada kesalahan dan kekurangan kata ya Pak. Selamat malam Pak.